Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman kembali lagi nih ya bersama saya di channel Uke Jurianto atau di channel seputar otomotif 26 ini. Nah, di video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi nih ya buat kalian semua terkait bagaimana cara pengoperasian pedal shift control yang benar pada mobil Agya tahun 2023-2024 ini ya, yang tipe CVT. Karena memang di video-video sebelumnya mungkin ada beberapa kolom komentar yang menanyakan nih, Bang, kok pada saat saya mainin pedal shift control itu kok dia itu kembali lagi di posisi drive gitu ya. Dan buat kalian nih yang belum mengerti cara pengoperasiannya benar, bisa simak sambil ngudut-ngudut kopi ngopi ya, karena di sini saya akan mempraktekkannya langsung dan akan ya secara test drive ini kita nanti bakalan test drive menggunakan pedal shift control, lalu perbedaannya apa dengan posisi drive-nya gitu ya. Nanti kita bakalan test drive di dalam kota ya, karena ini memang hanya untuk simulasi cara pengoperasiannya. Nanti untuk video selanjutnya saya akan mengoperasikan pedal shift control ini di inian ya, di tol, karena memang untuk pedal shift control ini dia itu lebih worth it-nya ini di jalan tol teman-teman ya. Jadi kalian bisa merasakan sensasi berkendara ini ya seperti mobil-mobil Formula One ya. Jadi secara gitu, mobil Agya yang harganya 200 jutaan tapi si Toyota sudah melengkapinya dengan pedal shift control ya. Padahal untuk sekelas Raiza aja yang harganya sekitar 250 jutaan dia belum dilengkapi pedal shift control. Yang dilengkapinya ini dia Raiza-nya ini hanya untuk di tipe GR teman-teman, yang tipe terendahnya belum ada. Nah tapi untuk si Agya gitu ya, dia sudah dilengkapi dengan shift control ini gitu ya. Teruntuk yang CVT, kalau yang manual dia nggak ada ya teman-teman. Nah sekarang bagaimana sih cara pengoperasian yang benarnya gitu ya, jadi kalian tetap simak. Nah di sini untuk posisi persneling yang terpenting teman-teman, nanti kita langsung aja ya, kita langsung test drive sambil ya kita bisa melihat kenapa sih posisi pada saat main shift control ini posisinya ini dia berbalik ke drive gitu ya. Nah oke, kalau gitu kita langsung test drive aja ya. Nah buat teman-teman kita bakalan coba ya, ini kita sedang posisi test drive, kita jalan santai dulu. Nah buat kalian juga jangan lupa di like dan di subscribe biar kalian bisa mengikuti channel-channel saya selanjutnya ya, karena saya bakal memberikan informasi yang menarik nih buat kalian, khususnya buat pengguna baru. Nah sekarang ini kita berada di posisi drive teman-teman ya, posisi tuas persnelingnya di drive. Kita coba dulu gitu ya di posisi drive satu-satu. Kalian sudah tahu kan fungsi dari PRN, drive dan semi manual ini untuk apa? Kalau kalian belum mengerti cara pengoperasian persnelingnya ini dulu gitu ya, kalian bisa simak di video saya sebelumnya. Saya sudah membuatkan pengoperasian persneling yang tepat gitu ya. Jadi ada fungsi-fungsinya untuk tombol persneling ini ya. Nah sekarang kita posisi di drive, ini kita lagi di jalan kota dulu, belum masuk ke tol teman-teman ya. Nanti kita bakalan masuk ke tol ya. Nah jadi buat kalian kalau yang masih posisi drive ini gitu ya, perhatikan ada beberapa perubahan pada saat posisi drive ketika kita memainkan shift control ini teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita lihat, kita tekan plus gitu ya di sini. Nah kalau kita di posisi drive tekan plus ini nih, plusnya kita tekan gitu ya, dia masih tetap di posisi drive teman-teman ya. Jadi kalau untuk shift control ini plus ini untuk menaikkan gigi secara manual, dan yang tombol minus ini untuk mengurangi gigi secara manual ya. Nah
Kalau di posisi drive, kalau kita tekan plus gitu ya, tekan plus ini, dia nggak bakal masuk ke posisi shift control. Nah, tetapi kalau kita memainkan yang tombol minus ini nih, tes, nah dia akan pindah ke gigi manual 2 ya, sesuai dengan kecepatannya, tetapi dia bakalan masuk ke posisi drive secara otomatis kembali gitu ya. Jadi pengoperasiannya ini belum tepat kalau kita memasukkan di posisi drive gitu ya. Kita coba sekali lagi ya, kalian coba perhatikan kira-kira kelihatan jelas nggak nih. Nah, dia bakalan masuknya ini sesuai dengan kecepatan mobil ini ya. Nah, ini posisi ada di 3, kita tekan minus ya, tetapi dia bakalan balik lagi ke posisi drive ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, kalau yang di posisi 3 gitu ya. Maksud saya posisi drive kita mainin. Nah, tapi coba kita pindahkan posisinya ini ke semi manual gitu ya. Nah, ini posisi sudah S ya, kalian bisa lihat di kombinasi meter. Kalau memang agak-agak slow gitu ya, maklum ya, ini saya mengarahkan susnya ke area setir gitu ya. Jadi ya kita di sini simulasi dan belajar bersama-sama ya, buat teman-teman yang masih pengguna baru ya. Jadi kalian sendiri bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bakal sharing sama-sama ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di posisi S ya, artinya ini semi manual. Jadi posisi S ini untuk sebenarnya lebih worth it maksud saya. Posisi S ini kalau kalian sedang di kondisi jalanan macet, kondisi jalanan tanjakan, misalkan kalian nanjak gitu ya, terus kalian berhenti, muatan penuh, kalian bisa pergunakan S gitu ya. Dan pada saat turunan terjang, kalian bisa menggunakan posisi S ini juga, karena S ini bisa untuk melakukan engine brake ya. Nah, setelah itu posisi S, kita tekan tombol plus ini teman-teman ya. Kira-kira kelihatan nggak? Tekan tombol plus nih, saya tekan tombol plus. Nah, dia langsung di posisi 3 teman-teman ya. Nah, ini posisi 3 ini maksudnya kecepatan mobil ini berada di gigi 3 lah kalau yang manual gitu ya kan. Nah, setelah itu kita bisa lihat mode eco pada kombinasi meter hilang teman-teman. Berarti kondisi mobil ini dalam kondisi normal ya, bukan berarti dalam mode ekonomis. Nah, kalian bisa rasakan ketika main shift control, RPM pada mobil kalian ini bisa kecepatannya lebih tinggi daripada mode drive gitu. Paling kalau di mode drive, RPM pada mobil kalian ini hanya sampai 2000, tapi kecepatan bisa sampai dengan 80 gitu ya, sampai dengan 100. Tetapi nah, kalau sudah kecepatan seperti ini ya, di posisi 3, kita harus segera menaikkan posisi 4. Kalian pun tanpa harus lepas gas ya, dia sudah menyesuaikan otomatis gitu teman-teman ya. Nah, RPM pada mobil kalian ini pun dia bakalan lebih cepat naik gitu ya. Nah, sekarang di depan misalkan lagi jalanan macet ya, kira-kira si posisinya ini dia bakalan berkurang secara otomatis nggak gitu ya. Nah, nih dia ada di posisi 3 ya, tapi dia agak delay teman-teman. Jadi kalian bisa kurangin gitu ya dengan tombol minus kalau misalkan di depan jalan macet ya. Tuh, dia berada di posisi 2 ya teman-teman. Nanti kita bakalan test drive di tol ya, karena memang kalau untuk shift control ini dia lebih worth it-nya lagi di jalan tol teman-teman, daripada di jalan kota seperti ini. Kita putar balik misalkan ya. Nah, kita tekan tombol minus ya, kurang 1 cet gitu ya. Nah, memang kalau untuk nah, ini kita kalau udah jalan macet seperti ini, kita kembali ke N ya teman-teman. Kita kembali ke N dulu, karena kalau masih posisi 1 ya, dia bakalan tetap jalan terus gitu ya teman-teman.
Nah, jadi prinsipnya seperti itu teman. Kalau untuk shift control pada mobil Agya ini, ketika kita ingin mengaktifkan fiturnya, posisi tuas persnelingnya ini harus ada di semi manual ya. Nanti kita lanjut gitu ya. Di sini kondisi ya lagi jalanan kampung seperti ini teman-teman ya. Jadi wajar lah kalau macet-macet. Nah, kira-kira kalian sudah ada kebayang belum gitu ya. Jadi kalau main shift control itu kalian harus ekstra hati-hati sebenarnya ya, harus ekstra hati-hati, jangan sampai salah pengoperasian gitu teman-teman, karena ya ngeri-ngeri juga gitu ya kalau shift control, kalau kalian lupa ketika sedang berjalan, lupa naikin gigi gitu ya, jadi posisinya kalau di tiga terus. Nah, tapi kalau kalian lupa seperti itu, biasanya nanti dia akan ada suara apa sih namanya, sirine gitu ya, suara tombol sirine gitu. Nah, kita coba nanti kita ini aja teman-teman ya. Di sini ngantri juga, nanti kita putar balik lagi ke sana ya. Ini sengaja untuk monitor saya arahkan ke posisi setir teman-teman ya. Putarannya ini agak sedikit lama ya, bergantian soalnya. Nah, kita tadi posisi netral ya, sekarang kita kembalikan ke posisi semi manual lagi ya. Set. Nah, kita tekan tombol plus pada setir ini ya. Nah, dia sudah berada di posisi 3 teman-teman ya. Udah, kalau udah posisi seperti ini dia bakalan di posisi 3 terus ya. Tetapi kalau misalkan kalian lagi kecepatan tinggi, misalkan tadi di gigi 4 terus kalian ngerem mendadak, dia bakal turun giginya itu secara otomatis, tetapi dia agak sedikit delay gitu ya. Nah, buat kalian jangan lupa buat like dan subscribe channel saya biar kalian bisa mengikuti video-video saya selanjutnya ya, karena saya bakalan memberikan informasi yang menarik pasti ya buat kalian, karena ada beberapa video-video selanjutnya yang mungkin bisa berguna buat kalian ya, khususnya buat pengguna baru. Nah, di sini kita posisi 3 terus ya, jadi posisinya ini nggak bakalan pindah ke drive tuh, dia posisinya kembali ke 4 ya, naik ke 4 teman-teman ya. Oh, dia posisi 4, tadi dia posisi 2 ya, dia bakalan turun kembali secara otomatis gitu ya. Nah, kita naikin kembali 3. Kalau ini dia harus naikin giginya, ini harus tepat ya untuk naikinnya, jadi ada jedanya. Ini kalau mesinnya sudah mulai agak ngegerung, kalian bisa langsung naikin gigi ya. Kalau untuk shift control, nah tetapi bang gimana kalau kita coba tombol power pada mobil ini? Nanti kita bakalan test drive di tol teman-teman ya, karena kalau misalkan posisinya di sini, kalau enggak ini ya kurang begitu enak juga sih sebenarnya, enaknya lebih di tol gitu. Nanti kita bakalan coba lihat ya kecepatan mobil ini pakai shift control dan tombol power di jalan tol teman-teman ya. Nah, oke. Mungkin itu aja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan buat kalian. Jangan lupa di like dan di subscribe
biar kalian bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Oke, kalau gitu bye.